Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami hidup adalah karena anugerah daripada Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Filipi 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah teladan, Yesus adalah contoh yang terbaik bagi umat manusia. Umat Tuhan harus belajar hanya kepada Yesus tentang kebenaran, karena kebenaran di dalam Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan. Dalam surat Filipi yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menyatakan untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus, kita harus mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Kita dapat belajar hal ini kalau kita membaca di dalam Filipi 2 ayatnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus menjelaskan, di dalam Kristus ada nasihat, ada kasih mesra dan belas kasihan. Supaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita harus memiliki hal-hal tadi. Maka pasti ada persatuan di dalam umat Tuhan. Kalau ada persatuan, pasti ada damai, ada kerukunan, dan tidak ada pertengkaran. Walaupun adanya perbedaan. Jadi pikiran dan perasaan Kristus harus ada di dalam gereja Tuhan, yaitu kesatuan di dalam gereja. Supaya kesatuan dapat terjadi, hal ini dijelaskan dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Setiap orang pasti mempunyai kepentingan, diakui atau tidak, baik kepentingan keluarga, kepentingan karir yang lebih baik, kepentingan jabatan, kepentingan kelompok dan sebagainya. Tetapi kepentingan itu harus dikekang dan dikendalikan, sehingga bukan kepentingan pribadi yang menonjol, tapi kepentingan untuk membuat kesatuan di dalam umat Tuhan. Sehingga kalau ada kesatuan, pasti ada damai sejahtera di dalam gereja Tuhan. Inilah maksud pikiran perasaan Kristus yang harus dilakukan kalau kita hidup tidak mementingkan diri sendiri. Caranya adalah kita tidak boleh menjadi egois
tapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Supaya dapat hidup tidak mementingkan diri dan ada persatuan dalam gereja Tuhan, kita dapat melihat, mencontoh, belajar daripada kehidupan Yesus sendiri. Ini dijelaskan di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia di kayu salib. Ini berarti bahwa Yesus mau mengorbankan dirinya sendiri. Dia mengosongkan diri. Dia melepaskan reputasinya. Dia rela meninggalkan sorga untuk menyelamatkan manusia. Kita harus belajar seperti Yesus yang mau turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya, padahal dia adalah Tuhan. Mari kita belajar berkorban, merendahkan diri di hadapan semua orang. Yesus rela menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia. Pikiran perasaan Yesus adalah untuk berkorban, untuk menyelamatkan umat manusia. Tugas gereja adalah sama seperti Yesus. Kita harus berdoa supaya kita mampu dan sanggup memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yesus tidak memikirkan kepentingan dirinya. Dia mau berkorban. Dia rela meninggalkan sorga hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Kita tidak akan mampu seperti Yesus. Kita harus minta kekuatan, kesanggupan daripada Yesus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita, memimpin ke dalam segala kebenaran. Puji Tuhan, pada waktunya nanti, Yesus saja yang akan dimuliakan. Yesus saja yang akan ditinggikan, karena ia telah merendahkan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Puji Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-10 dan ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Sekali kelak nama Yesus akan diakui, bahwa Yesus akan disembah, Yesus akan dimuliakan, ditinggikan di atas segala-galanya, nama di atas segala nama. Orang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab itu inilah tugas kita, untuk memberitakan nama Yesus. Sebab itu mari kita tetap taat dan setia. Kita mau belajar merendahkan diri kita, berkorban. Dan pada saatnya ketika kita merendahkan diri, maka pada waktu itu kita akan ditinggikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan adanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia ini. Tuhan berkati semua mereka yang ada, dimanapun mereka berada. Kalau mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan buka jalan.
Kalau mungkin ada yang mempunyai pergumulan, Tuhan berikan kemenangan dan pertolongan. Setiap pergumulan, setiap permasalahan hidup daripada umat Tuhan, kiranya kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan menolong mereka. Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.